Salam adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Pasti semua adik-adik dalam keadaan sehat kan? Tante juga mau sapa adik-adik yang ada di Huta Galung. Apa kabar adik-adik? Semua sehat? Luar biasa, Tante yakin seperti itu. Nah adik-adik, saat ini kita mau ibadah hari Minggu. Semuanya Tante undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mau sapa Tuhan Yesus. Kita katakan selamat pagi Tuhan. Papa mamanya ya, kita katakan oh mama, oh papa. Adik-adik duduk kembali. Adik-adik kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Semuanya dengan sikap yang berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Sebelum kita berdoa, kita angkat lagu pujian Bapa Engkau Baik. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan yang boleh tetap memberkati kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah ibadah kami ini boleh dapat menjadi kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semuanya duduk kembali yang rapi. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Semuanya persembahannya dipersiapkan ya adik-adik. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa dulu. Semua tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau memberikan yang terbaik. Kiranya Bapa Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Sayang Sayang.
adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita ya, dengan sikap berdoa. Kita siapkan hati kita, semua tunduk kepala dengan sungguh-sungguh untuk menyiapkan hati, pikiran, telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, Bapa yang terkasih surga, terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau masih memberkati kami semua Tuhan untuk boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita ya Bapa, Engkau memberkati hati anak-anak hamba Tuhan, walau saat ini mereka ada di rumah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati mereka Bapa, sehingga setiap firman yang boleh hamba sampaikan, boleh mereka mengerti Tuhan, dan boleh menjadi panutan dalam hidupnya Tuhan. Begitu juga dengan hamba yang menyampaikan kebenarannya Bapa, Engkau tolong hamba, Engkau bungkus hamba dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Ampuni semua kesalahan kami Bapa, supaya kami layak selalu manggil Engkau Aba ya Bapa. Dalam putra-Mu hidup kami bersyukur atas semuanya. Amin. Ya, shalom adik-adik. Kalian masih libur kan? Bagaimana liburnya? Enak enggak? Sama aja pun tante, udah harinya kami libur. Iya ya, tapi setidaknya kalian nggak perlu ngerjain PR sekarang kan? Bisa enak kan? Iya, tapi harus tetap semangat. Tetap harus semangat untuk menjaga protokol kesehatan, ya kan? Juga harus tetap semangat untuk ibadah sekolah minggu. Iya, tante mau tanya, selama liburan ini siapa yang udah pergi jalan-jalan? Oh, aku udah pergi tante. Iya. Siapa yang udah pergi? Wah, angkat tangannya, ayo siapa yang udah pergi jalan-jalan? Wah, ternyata banyak yang pergi jalan-jalan. Ada enggak yang pergi ke Samosir? Tante mau tanya. Wah, ada ya. Kalau pergi ke Samosir berarti harus naik kapal kan? Iya, Tuhan Yesus juga pada suatu hari pernah mengajak murid-muridnya naik perahu. Setelah mereka capek melayani, Tuhan Yesus mengajak semua murid-muridnya naik perahu. Dan murid-murid dengan patuh naik ke perahu. Pada saat itu, pada saat mereka naik ke perahu, anginnya tenang, danaunya tenang, semua dalam kondisi tenang. Sehingga Tuhan Yesus karena kecapean, Tuhan Yesus pun tertidur. Tapi adik-adik, pas perahunya udah ada di tengah danau, kalian tahu nggak apa yang terjadi? Ayo, siapa yang tahu? Apa ya tante? Iya, biar lebih jelas lagi, ayo sama-sama kita lihat videonya. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak.
dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Adik-adik, apa yang kita lihat terjadi dalam perahu Tuhan yang dinaiki Tuhan Yesus dan murid-muridnya? Mendadak laut yang tenang digoncang oleh badai yang sangat kuat, ya kan? Iya, perahu mereka oleng ke kanan, oleng ke kiri, air mulai masuk, hujan deras turun, sehingga tadi apa yang terjadi? Murid-murid ketakutan, semua murid-murid ketakutan, mereka takut binasa, mereka takut meninggal, ya kan adik-adik? Sehingga mereka datang menjumpai Tuhan Yesus kan? Apa katanya? Guru-guru bangun, apa kau nggak tahu kita akan tenggelam? Tapi apa yang ditunjukkan Tuhan Yesus tadi adik-adik kita lihat. Tuhan Yesus hanya dengan berkata, diamlah. Apa yang terjadi? Ombak yang tadinya begitu besar, hujan yang lebat, angin yang bertiup kencang, mendadak berhenti. Ya, apa yang kita lihat? Tuhan Yesus ternyata berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa juga atas alam. Kalau dalam pelayanan sebelumnya, murid-murid melihat Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit, menculikkan mata yang buta, membuat jalan yang lumpuh. Ternyata kuasa Tuhan Yesus bukan hanya sampai di situ, ya kan? Tuhan Yesus juga berkuasa atas alam. Ya, apa yang kita bisa lihat dari pelajaran kita hari ini? Tadi apa kata Tuhan Yesus sama murid-muridnya? Murid-muridku, ayo kita naik ke dalam perahu. Ada nggak murid-murid yang melawan? Tidak ada kan? Semua murid-murid setia nggak mendengar kata-kata Tuhan Yesus? Iya, murid-murid semua setia. Bagaimana dengan hidup kita sehari-hari? Mungkin kita juga seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi kan? Tuhan Yesus bilang, rajin sekolah minggu walau online. Kita semua pagi-pagi hari Minggu sudah duduk di depan televisi kita masing-masing atau di depan laptop kita mendengarkan kebaktian sekolah minggu. Setiap malam juga kita rajin berdoa. Kita tidak mau melawan orang tua, membuat orang tua susah. Tapi di dalam hidup kita yang begitu tenang, ada juga badai kan? Nggak ada tante, nggak ada kok ombak dalam hidupku. Ya, badai di hidup kita mungkin bukan seperti badai yang dalam murid-murid Tuhan Yesus. Badai di dalam hidup kita, entah kenapa, mendadak mama kita sakit atau kita sakit. Itu juga persoalan dalam hidup kita kan. Kita udah setia melaksanakan perintah Tuhan Yesus, tapi Bapak kita sakit. Nggak berapa lama, opung kita sakit dan meninggal.
Terjadi persoalan kan? Kita yang tadi hidup tenang bersama opung kita, tenang bersama papa kita, mendadak sakit. Atau ada juga karena kesulitan ekonomi, papa mamanya yang sebelumnya rukun, mendadak sering berantem. Sehingga rumah mereka menjadi seperti neraka katanya kalau bahasa sekarang. Iya kan? Ya, itu juga badai dalam hidup kita. Kita mungkin bertanya, Tuhan, aku kan udah setia, aku udah melaksanakan perintah-Mu. Kok terjadi seperti ini? Itu mungkin pertanyaan dalam hidup kita kan. Tapi apa tadi kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap setia menemani kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Atau ada mungkin yang selama ini udah merasa nyaman dengan sekolahnya, dengan teman-temannya. Mendadak pindah, seperti Pak Pendeta pindah. Mungkin Kelly selama ini udah senang kan sama teman-teman di GMII. Mendadak Kelly mungkin khawatir, aduh aku harus pindah sekolah, meninggalkan Hebron, meninggalkan Philibert, meninggalkan teman-teman. Aduh, nanti dapat teman baru nggak aku di sana? Mungkin itu pikir Kelly kan, karena selama ini udah enak hidupnya, udah tenang, udah menikmati hidup, udah setia menjadi anak Tuhan, setia ibadah. Tapi kok mendadak ada persoalan? Iya, itulah hidup kita manusia. Kadang di tengah ketenangan kita, di tengah kesetiaan kita, Tuhan mengizinkan ada badai. Apa tujuan Tuhan dalam hal itu? Supaya kita tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap berkuasa atas hidup kita. Dimanapun kita, bagaimanapun situasi kita, Tuhan tetap ada di samping kita, berkuasa menolong kita. Jadi Kenly juga jangan takut nanti kalau tempat yang baru ya Ken ya. Ya Paul ya. Dia tetap ada kalau pasti tetap Tuhan temani, pasti tetap Tuhan berikan teman-teman yang baru, suasana yang baru. Iya kan Ken? Iya, tante percaya juga teman-teman yang lain. Mungkin ada papanya harus pindah tugas. Jangan takut menghadapi sesuatu yang baru. Badai hidup bukan untuk ditakuti, tapi membuat kita semakin berserah kepada Tuhan. Sama seperti tadi ditunjukkan Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Kalau Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas badai di dalam hidup kita, yang diminta Tuhan Yesus sama kita, kita harus tetap tenang dan percaya sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, tante percaya kalian semua adalah anak-anak yang baik yang akan tetap setia dalam menghadapi hidup ini. Ya kan? Tetap setia. Tidak khawatir akan badai hidup. Walau katanya COVID sekarang semakin merajalela, semakin muncul varian baru. Kita tidak perlu takut. Kita yang penting tetap setia sama Tuhan Yesus. Tetap bersahabat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menolong kita. Ya adik-adik, sekarang kita akan melihat ayat hafalan kita yang tante ambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dengan setia kepada Allah kita akan tenang. Karena dialah kota benteng dan keselamatan kita. Ya adik-adik ya. Ya kita akan menutup firman Tuhan. Yuk kita semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang tata kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Tuhan, Engkau yang menyempurnakannya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mengerti dan melaksanakannya. Kami tetap setia di dalam hidup kami Tuhan, walau ada badai, kami percaya Tuhan ada di samping kami untuk menolong dan memampukan kami Tuhan Yesus. Berkati mama papa kami Tuhan, tolong mereka Tuhan Yesus. Agar mereka juga tetap bisa melatih setiap masalah yang ada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam putra yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mau tutup ibadah kita. Semua tante undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita katakan Yesus berjanji. Katakan Yesus berjanji. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu serta.
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi satu hal, kami guru-guru sekolah minggumu yang ada di sini tetap mengingatkan, tetap jaga kesehatan, jangan malas mandi. Kalau mamanya suruh minum vitamin, minum suplemennya, cuci tangan. Kalau terpaksa keluar rumah, ini kalau terpaksa ya, kalau enggak tetap di rumah. Kalau terpaksa ke rumah, tetap gunakan masker ya adik-adik ya. Dan kita sama-sama berdoa agar COVID ini segera berakhir, agar kita boleh sama-sama ibadah di gereja seperti dulu lagi ya kan adik-adik ya. Yuk sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini juga Bapa Engkau masih memberkati ibadah sekolah minggu kami Tuhan, walaupun kami masih harus melaksanakannya secara online Tuhan. Setiap lagu pujian sudah kami nyanyikan tadi Tuhan, kiranya boleh menghibur hati anak-anak hamba yang ada di rumah Bapa. Mereka tetap penuh sukacita bernyanyi, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Firman yang sudah mereka dengar Tuhan, kiranya boleh menerangi menjadi suluh dalam hidup mereka Tuhan Yesus, sehingga boleh mereka pakai melangkah setiap hari ya Bapa. Terima kasih ya Kristus. Kerinduan kami ya Bapa, segeralah kiranya wabah ini berlalu Tuhan, agar kami semua boleh beribadah lagi di rumah-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sekarang mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.